أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Sabtu Minggu kemarin? Lancar semuanya? Mudah-mudahan ya. Dan bagaimana juga perjalanan doanya saudara? Apakah saudara sudah betul-betul istiqomah berdoa? Ya Allah jadikan saya pengusaha, ya Allah jadikan saya pengusaha, ya Allah jadikan saya pengusaha. Udah belum? Udah dengan salawatnya, udah dengan istighfarnya, udah dengan hamdalahnya belum? Kalau belum, mulailah berdoa. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan menyampaikan keinginan saudara menjadi seorang pengusaha. Ustadz, ada kawan yang bertanya, saya sudah jadi pengusaha nih, omset juga alhamdulillah udah 2 miliar, ya, tapi 10 tahun. Berarti setahun berapa? 200 juta. Sebulan 20 juta. Itu bagus namanya the winner tuh. Udah sih udah 20 juta gitu. Jangan baru 20 juta. Udah syukuri. Terus gimana caranya supaya bisa jadi 200 juta dalam sebulan? Atau 2 miliar dalam 1 tahun? Gampang. Doa aja begitu. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya omset bisa jadi 2 miliar nih setahun. Tapi begitu kecapek, doa lagi. Bisa nggak ya saya naikin jadi 10 miliar? Bisa deh. Allah mah insya Allah pasti mampu. Ya Allah jadikan saya punya omset 10 miliar dan seterusnya. Mudah-mudahan saudara sudah menjalani itu proses doa. Yang belum masuk ke gerbang doa. Masuk ke gerbang doa. Mudah-mudahan saudara bisa jadi pengusaha dengan cara-cara dan izin Allah. Kemarin saya sempat mengumumkan 7 prinsip dasar ya. Nih, 7 prinsip pengusaha. Ternyata saya salah, bukan 7, tapi 8. Lihat dari cara nulisnya saya. Ini cara nulis The Winner tuh. Kan nulisnya begitu tuh, 7. Ya toh? Nah ternyata bukan 7, tapi udah saya hitung ulang, jadinya 8. Terus, ya minta maaf aja. Gampang kan minta maaf. Itu cara nulisnya, ini nulis The Winner. Nulis The Winner itu gimana? Jangan begini. Begini mah jadi ketahuan, ente dulu salah. Saya ulangi ya, nulisnya begini. Ternyata bukan 7, tapi 8. Kalau ente nulisnya begini, atau begini, terus dicoret, gini, orang jadi tahu ente salah. Caranya jangan begitu, langsung begini. Asik kan cara nulisnya? 7 set, tarik begini. 8. Dari mana 8? Rupanya saya tidak menghitung yang satu nih. Wakina. Ada benar. Jadi ini 1, nanti ini 2, ya. Ini prinsip yang ketiga. Ini 4, 5, 6, 7, 8. 8 prinsip pengusaha. Sebenarnya sih ini bukan cuma pengusaha ya. Ini 8 prinsip mengejar dunia akhirat. 8 prinsip hidup enak dan bahagia. 8 prinsip financial freedom. 8 prinsip kaya hati. 8 prinsip senang hati. 8 prinsip kaya raya. 8 prinsip bebas utang. 8 prinsip punya jodoh. 8 prinsip punya anak. 8 prinsip punya pabrik. 8 prinsip macam-macam. Bisa dipakai apa aja. Tapi sekarang kita bawa ke urusan pengusaha. Kemarin tentu saudara ya menantikan ya udah Sabtu Minggu tuh nantiin ya. Apa yang terjadi dengan Yusuf Mansur? Ketika kemudian ketemu dengan yang namanya Mpok Ati, lalu dia bilang satu dulu ya, maksudnya satu losin dulu. Saya bilang sama Mpok Ati, jangan satu losin dong kalau emang percaya.
2 losin sekalian. Ya, Pak Ati kemudian nanya, kan kamu belum ada pengalaman dagang. Jajal aja dulu 1. Saya bilang, 1 sama 2, 2 sama 20 sama aja caranya, Pak. Pak Ati nanya sama saya, caranya bagaimana emang? Ya tinggal sholat doang, ngomong deh sama Allah supaya bisa ngelakuin saya punya barang dagangan. Pak Ati ketawa, di mana-mana juga dagang, tetap aja mesti pakai otak. Saya bilang, di mana-mana orang yang dagang pakai otak, keblinger. Pakai otak mah pakai, tapi otak nomor 2, nomor 1-nya Allah. Kan kita udah belajar zaman dulu-dulu nih. Bagaimana ceritanya? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Iya kan? Allah dulu, sebelum saya berangkat ke Poati, saya udah sholat kok. Ya Allah, saya mau jalan nih ke Poati. Bukan dia yang punya bisnis itu, tapi engkau ya Allah. Bukan dia yang punya toko itu, tapi engkau ya Allah. Nanti kalau misalkan dia ngasih nih, utangan begitu. Bukan dia juga yang ngasih utangan, tapi engkau ya Allah yang ngasih utangan. Selesai. Maka ketika saya sudah dapat barangnya, Allah lagi. Habis itu Allah terus. Beres. Terus bagaimana ceritanya? Ya ceritanya tetap puyeng. Begitu saya pulang dari toko, di sepanjang koridor Tanah Abang nih, sampai ke angkot, sampai ke mikrolet, ya M10, jurusan Jembatan 5. Menuju M10 saya mikir, mana caranya? Tapi saya bilang, itu dia tuh, kalau nanya sama otak, pasti capek. Kalau nanya sama otak, pasti capek. Akhirnya apa? Sebelum saya naik mikrolet, di pinggir jalan, saya berdoa sama Allah. Ya Allah, tunjukin nih, gimana caranya supaya saya bisa jual barang dagangan ini. Otak saya taruh aja pada tempatnya, nggak saya bawa-bawa udah. Udah aja saya pulang. Saya pulang ke rumah, saya ngadu sama orang tua, saya minta beliau bayarin, alhamdulillah diomelin. Beliau bilang, masa kamu yang ngutang, malah ibu yang bayarin? Usaha dong, mana ke caranya? Alhamdulillah saya sholat di Balai Batu. Itu ya, pakaian yang 2 losin itu saya taruh di situ. Saya bilang sama Allah, ya Allah, apa susahnya bagimu? Jualin ini saya punya barang dagangan. Ya Allah, saya berdoa kepadamu, mudah-mudahan langkah saya benar, ini jadi ibadah, kalau nanti hasil adalah buat engkau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian saya sholat. Saya minta sama Allah dengan sholat duha, supaya kebuka semua pintu rezeki saya. Alhamdulillah. Bagaimana terusannya? Tetap di Wisata Tian TV. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita baru belajar prinsip 1 nih. Belum goyang ke yang 2, belum goyang ke yang 3. 1 ini aja kalau saudara pol, kelar. Kenapa sih mereka yang udah 30-an tahun, terus tidak mendapatkan jodoh? Dia nggak yakin bisa dapat jodoh. Makin dia nggak yakin nih, makin 40 umurnya. Makin nggak yakin lagi, makin 50. Mereka yang udah 20 tahun menikah, dia pelihara keyakinannya. Enggak, insya Allah. Insya Allah, buat Allah nggak ada ukuran tua lah. Kalau Allah mau ngasih anak, insya Allah. Terus saya diyakinin. Dapat loh anak. Mereka yang punya utang banyak. Nomor 1 yang membuat mereka tidak bisa membayar hutangnya apa? Amanahnya nggak ada. Keyakinannya nggak ada. Mikirnya apa? Mikir deluser terus. Dari mana saya bisa bayar? Bagaimana saya bisa bayar? Mana anak begini? Mana istri begitu? Terus saya diacari deluser-deluser, makin nunduk. Aman, yakin aja. Saya alhamdulillah begitu zaman dulu. Saya datangin tuh Pak Haji. Assalamualaikum Ji. Lo lagi nongol. Emang udah ada duit? Ya belum ada. Kalau belum ada ngapain nongol? Pulang sana. Ya gue pulang aja udah. Bagus kan? Biasanya dicariin malah disuruh pulang. Ada lagi saya datangin 1 orang. Wah, dimaki-maki saya sama dia. Oh, maka orang saya belum bisa bayar utang. Saya cuma ngadep ke dia begini. Tolong doain saya supaya utang saya ke Bapak bisa lunas. Alhamdulillah, dimaki-maki ya. Segala kebun binatang keluar itu. Tapi Masya Allah, habis diomelin kayak begitu. Kita udah nunduk begitu nih, diomelin bapak-bapak. Pokoknya saya udah siap. Saya datang ke sini memang belum bisa. Memang belum bisa, tapi saya minta doa supaya bisa bayar. Ternyata malah diomelin. Alhamdulillah. Setelah diomelin panjang lebar, dia nanya saya, "Udah makan kamu?" "Belum, Pak." "Bu, masak apa?" "Ini anak belum makan." Subhanallah, Allah maha luar biasa, saya bilang. Diomelin juga, dikasih makan juga. Mantap benar kan. Akhirnya kita ngobrol di meja makan sama Tuh Haji.
Kamu sih, iya Pak, pokoknya doain, ya udah doain aja. Selesai. Alhamdulillah, aman lah, yakin aja. Ada orang datang ke saya, Ustadz ada 300 orang nungguin saya, mau ngebunuh saya. Saya bilang sama dia, berkumpul 3.000 orang juga. Kalau Allah bilang ente nggak kebunuh, nggak bakal kebunuh, pulang sana. Tapi kalau saya nggak ada duit, ente ada duit nggak ada duit, mati aja. Udah sana pulang. Tapi Ustadz saya nggak ada ongkos. Kalau itu benar, nih ongkosnya, betul. 10.000, dang. Kacau juga deh jamaah, kadang-kadang kalau udah datang bener-bener rupa-rupa dah tuh rupanya. Pulang dia, besok pagi datang lagi. Dia bawa jamu, dia bawa barang dagangan. Apa dia bilang? Ustadz, bener Ustadz. Ternyata yang muncul bukan 300 orang, 3 orang yang muncul. Terus saya diinterogasi sama dia, bla bla bla, terus dikasih barang dagangan ini. Nah sekarang saya nawarin ke Ustadz, Ustadz mau nggak? Saya bilang enggak, gua nggak doyan. Pulang aja sana, minta sama Allah. Ustadz, masa tega banget sih nggak beli ini? Lu belum ulangin duit gue yang kemarin 10.000. Ulangin dulu. Enggak, saya bercanda sama dia, saya beli, saya kasihan sama dia, saya beli. Tapi apa yang terjadi kan? Ini bayangan doang gitu loh. Orang yang penyakit kanker stadium 4 banyak yang sembuh. Sebab apa? Sebab dia yakin dia bisa sembuh. Amanah. Perkara bahwa nanti nggak bisa kebayar, tetap nggak sembuh, tetap mati, urusan nanti. Itu urusan Allah. Selesai saya sholat, doa sholat duha, saya pergi keluar kamar. Saya pergi keluar rumah. Alhamdulillah sampai di depan rumah, itu ada teman main saya namanya Rojali. Namanya Lili. Maaf ya, orang Betawi kan banyak gengsinya. Termasuk saya pribadi. Itu nih, saya udah sempat jadi deluser. Begitu ini tentengan, saya lihat ada si Rojali, ini saya giniin nih. Kameranya ke tangan gue dong. Nah gitu. Nah, gini, tuh. Kenapa? Wah, saya nggak mau dong si Rojali tahu gue dagang dong. Gue anak orang kaya, ngapa gue dagang? Ustadz emang anak orang kaya? Katanya begitu. Kan malu nih kita dagang kan. Tapi saya ingat lagi, kenapa saya jadi deluser? Saya giniin lagi deh. Malah saya panggil dia, Li, gitu. Man, mana? Mau ke kampus. Itu apaan tuh? Kaos, mau beli. Begitu. Coba sini bawa. Dibawa lo. Saya bawa ke dia, kemudian dia buka-buka. Saya bilang, lu jangan main buka-buka aja. Gue belum ngerti cara makanya masangnya lagi. Kan masang tuh susah. Saya omelin si Lili. Li, kalau lo nggak beli, jangan buka-buka semua dong. Enggak, gue beli semua. Dia bilang, subhanallah. Saya mikir, subhanallah. Berarti dagang gampang banget, saya bilang. Gimana saya bilang gampang? Ente bawa 1 ke Allah, sama bawa 2. Caranya sama nggak? Sama. Cuman sholat juga, cuman doa juga. Kalau gitu, kalau bawa 20 gimana? Sama nggak? Sama juga. Bawa 200? Sama juga. Bawa 400? Sama juga. Bawa 1.000? Sama juga. Bawa 1 kontainer? Sama juga. Ini yang saya maksud dengan poati. Sama aja kalau udah ke Allah mah. Minta naik gaji 200.000 ya sama. Minta naik gaji 2 kali lipat ya sama. Minta penghasilan 10 kali lipat juga sama. Tinggal persoalannya adalah bagaimana yang 6 berikutnya ini. Itu dia. Kok 6? 7? Kan udah jadi 8, bukan 7 lagi. 8 prinsip dasar pengusaha. Oke, kita beranjak yang kedua ya. Sampai kita tuntasin nih. Mudah-mudahan dalam minggu ini 8 prinsip ini khalas, beres, selesai. Prinsip yang kedua adalah setelah Anda believe, yakin, percaya diri, semangat, ya, tapi tidak sombong. Kenapa? Amanahnya billah. Kan ada orang-orang yang bilang begini ya, gue yakin tuh rumah pasti gue bisa beli tuh. Kan ada yang begitu ya. Gue yakin tuh, ya. Tapi dia jadi sombong. Kenapa? Karena tidak melibatkan Allah. Kalau kita libatin Allah. Maka yang kedua adalah faghfir lana, ampuni kami ya Allah. Nah, ini menjadi prinsip yang kedua. Seperti apa? Kita saksikan yang berikut ini. Ya, pemirsa, saya nulis buku, ya. Ini dia judulnya. Berpikir besar, bertindak besar. Berpikir positif, bertindak positif. Ala Yusuf Mansur. Karena banyak nih, ya, tulisan-tulisan tentang berpikir besar, berpikir positif, bertindak positif. Tapi alanya ala-ala para motivator umum, bukan alanya berpikir atau bertindak sebagai seorang ustadz. Nah, ini ala Yusuf Mansur. Silakan saudara, saya tidak mengajak saudara beli buku ini, tapi saya mengajak saudara menjadi agen dari buku ini. Mantap kan? Ini dia the winner namanya. Kalau cuma ngajak saudara beli, gue cuma jualan biasa. Tapi kita ngajarin saudara semua menjadi agen.
Siapa yang mau menjadi agen ini, silakan download saja formulirnya di www.yusufmansur.com. Nah, tinggal download di sini, ya. Atau saudara bisa SMS ke 0812 197 2222. 0812 197 2222. Maaf, pembeliannya bukan retail di sini, tapi pembelian agen. Saudara saya dorong menjadi agen. Kenapa? Karena saudara tidak sekedar memasarkan buku ini saja, tapi saudara memasarkan sedekah. Buku ini sepenuh-penuhnya royaltinya sudah disedekahkan ke jalan Allah sejak dari tahun 2003. Dari tahun 2003 saya menyedekahkan royalti semua buku-buku saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mudah-mudahan ini bukan ria, bukan sum'ah, tapi semangat kepada saudara semua untuk sama-sama memasarkan buku ini. Juga memasarkan apa? Memasarkan prinsip-prinsip dasar yang ditulis di dalam buku ini. Misalkan ada nih, pikirkan hanya yang baik-baik. Ada lagi judul berikutnya, apa nih? Nah nih, saya tidak mampu bayar utang. Nah, jangan ada begini, judulnya harus saya mampu bayar utang. Cuman sebagai orang muslim, ada kalimat apa? Insya Allah. Harus ada gitunya supaya nggak jatuh jadi orang sombong. Saya tunggu saudara ya menjadi agen buku ini. Silakan di-download formulir keagenannya di www.yusufmansur.com atau di SMS 0812 197 kuadrat 2 ya 222. Silakan. Terima kasih. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita masuk yang kedua, faghfir lana. Ada orang-orang yang berat sekali menjadi pengusaha. Kenapa? Karena ada asbab sebelumnya. Ada orang-orang yang susah sekali lunas utang. Kenapa? Karena ada asbab sebelumnya. Ada orang-orang yang susah sekali punya anak keturunan. Kenapa? Karena ada asbab sebelumnya. Ada orang-orang yang susah sekali diangkat sama Allah menjadi orang yang kaya raya. Kenapa? Karena ada asbab sebelumnya. Asbab sebelumnya ini nih yang harus diteliti. Nah, bab yang ini judulnya adalah faghfir lana. Kenapa Anda tidak dapat anak keturunan? Bisa jadi karena perilaku Anda sebelumnya. Anda berzina, lalu Anda gugurin kandungan Anda. Akhirnya apa? Allah murka. Allah tidak kasih anak keturunan di setelahnya. Anda kenapa susah jadi pengusaha? Anda kerjanya nyulitin orang. Dari dulu kerja nyusahin orang. Allah bilang belum jadi pengusaha, ya udah nyulitin orang, udah nyusahin orang, bagaimana tak jadi pengusaha? Ente sebelum jadi pengusaha udah pelit, bangun subuhnya susah, nggak ada sholat malamnya, nggak ada sholat duhanya. Allah bilang, dia nggak punya dunia aja dia begitu. Bagaimana aku kasih dunia? Nah, bicara ngapus yang sebelumnya ini, nih, faghfir lana. Jadi pengusaha tuh ya mesti banyak istighfarnya. Sebelumnya tuh bikin susah kita tuh, sholat telat melulu, agak ada sunnahnya. Hah? Kita punya dosa banyak benar. Itu bikin berat orang jadi pengusaha. Kan kelihatannya nggak ada korelasi ya. Ya. Dengan apa namanya roadmap atau dengan ikhtiar atau dengan langkah seseorang menjadi pengusaha. Apa urusannya sih dosa? Ada banget pemirsa, ada banget. Allah yang punya segala kemudahan. Allah yang punya segala modal. Allah yang punya segala jalan. Kalau Allah udah nggak suka, ente mau kemana ya? Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Surat Toha ayat 131, 124, 125. Baik pemirsa, kita baru belajar 2 ya. Besok insya Allah kita terusin yang ketiga. Waqina adzaban nar. Insya Allah mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, berguna. Saudara-saudara bisa menjadi pengusaha yang diampuni oleh Allah segala dosa-dosa di masa lalunya. Insya Allah. Terima kasih banyak yang sudah bersama Yusuf Mansur. Saudara yang berkenan menjadi agen buku, silakan di-download formulirnya di www.yusufmansur.com. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memasarkan isinya. Terima kasih banyak. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.